buku yang berani bilang dengan tegas bahwa amandemen UUD 45 ini hasilnya baik dan lebih baik daripada undang-undang aslinya. Jarang orang berani begitu. Dan menurut saya benar. Dan ini memang lebih baik karena isinya adalah dekonstruksi terhadap konsep ketatanegaraan kita. Maka judulnya itu kan membentuk negara hukum. Ini asumsinya undang-undang dasar yang diamandemen ini memang bukan negara hukum. Nggak ada di situ kata negara hukum. Orang akan mengatakan itu ada di penjelasan undang-undang dasar. Itu kan tulisan hukum bahwa Indonesia negara hukum itu bukan bagian dari yang dibuat. Itu ada di penjelasan yang dibuat oleh Supomo pada bulan November ya. 3 bulan sudah merdeka, lalu tahun 46 diundangkan di dalam lembaran negara nomor 7 tahun 46. Jadi tidak ada kata negara hukum di undang-undang dasar itu yang asli. Terus apa? Ada supremasi hukum apa enggak? Tidak ada, yang ada supremasi MPR. Sehingga supremasi politik. Ya, sehingga saya katakan benarnya Pak Yakob Tobing nulis begitu di jalan keseluruhannya itu. Sehingga saya katakan hasilnya baik. Indonesia kemudian benar menjadi negara hukum berdasar isi undang-undang dasar yang sah. Nah memang kenapa saya katakan benar? Karena memang sejak awal undang-undang dasar ini sudah dianggap fasis. Jadi hanya 3 bulan sesudah Indonesia, sampai 2 bulan sesudah Indonesia merdeka kan sudah ada usus ini undang-undang fasis ini harus diganti. Siapa yang bilang begitu? Yang bilang begitu itu Sahrir. Sahrir yang bilang itu ada di tulisan Kehin, Jogmeti Kehin. Di sini ada Kehin di sini. Iya, Kehin ya. Di sini ada Kehin tapi bukan yang itu, ada Kehin lain ternyata. Ya, yang di sini tidak dirujuk bukunya Kehin tentang nationalism and revolution in Indonesia. Nah di situ dikatakan Sahrir itu protes kenapa pakai undang-undang dasar buatan kita. Ini bagian dari program program kolonialisme dalam konsep Asia Timur Raya. Kan gitu kan? Itu. Tetapi banyak juga yang fanatik. Ini hasil kearifan para leluhur kita, para pendiri negara. Oleh sebab itu banyak yang menentang ketika undang-undang dasarnya mau diubah, mau diperbaiki. Misalnya ketika muncul reformasi, apa yang muncul pertama tuh dari gerakan reformasi di kampus? Tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi. Semua kampus. Saya ikut tim di UGM mengeluarkan buku hitam yang diterbitkan oleh universitas waktu itu organisasi ulama itu harus reformasi. Tapi banyak juga yang tidak setuju. Ini warisan leluhur kita hanya di pelaksanaannya aja. Oleh sebab itu ketika hasil pemilu 99 selesai, semua berteriak reformasi, PDIP tidak mau. Ya Pak ya, tidak mau. Karena PDIP merasa itu kan warisan para leluhur, pendahulu dan Bung Karno. Sehingga ada 7 partai, 6 partai pemenang pemilu itu membuat komunike bersama. Isinya partai-partai yang dapat kursi di DPR dan MPR nanti harus mengagendakan reformasi itu Golkar, PKB, B3, PAN, PBB dan PKS. Itu komunike. PDIP tidak mau hadir, saya tidak setuju. Tapi karena ini 6 partai lawan 1 partai PDIP, meskipun PDIP pemenang, pada rapat berikutnya PDIP datang. Saya sekarang datang tapi bukan untuk menyetujui, melainkan untuk mendengarkan. Karena kalau divote pasti kalah. 1 partai lawan 7. Nah sesudah sidang, mulai sidang MPR, lalu dibentuk panitia ad hoc 3. PDIP ikut, kan konsekuensinya kan dia anggota MPR, masa tidak mau ikut di situ. Pada tahun kedua dibentuk panitia PAS 1, ya panitia 1, ketuanya malah PDIP, Pak Yakob Tobing. Yang tadinya menolak, ketuanya PDIP akhirnya. Nah, saudara sekalian, ini merupakan perjuangan
yang menurut saya bagus. Karena pada waktu kan ada tuduhan, ini disponsori oleh saya, ngomong kosong, nggak ada instrumen sponsor. Kita dari kampus-kampus bergerak jauh sebelum reformasi itu sudah ada isi di kepala kita di kampus ini harus diganti. Jauh sebelum kampus juga berpikir tahun menjelang reformasi itu kan dulu ada 3 orang dihukum tanpa pengadilan karena bicara reformasi konstitusi, yaitu Ismail Sune, Mahbub Junaidi, dan Bung Tong. Ada forum seperti itu, mereka katakan ini nampaknya harus diganti nih undang-undang dasar. Tangkap pulangnya lalu dipenjarakan 13 bulan tanpa pengadilan. Jadi memang sudah ada sejak lama keinginan mengubah konstitusi itu, tetapi selalu ditekan. Siapa bicara konstitusi dianggap melakukan tindakan makar. Nah, ini kemudian menjadi momentum reformasi tahun 98 ini. Nah, saya sekarang sedikit substansinya ya. Saya katakan yang dikritik dari hasil amandemen itu sebenarnya hanya prosedurnya. Kalau isinya bagus, prosedurnya itu karena katanya kenapa kok masih mengikutkan Golkar? Golkar kan bagian dari KKN. Kenapa masih ikut MPR? Kenapa tidak membentuk komisi negara saja seperti berbagai negara lain? Komisi negara khusus ditugasi itu agar punya jarak politik. Tetapi PAH itu bagus. Jadi tetap kita ikuti mekanisme sesuai keterangan undang-undang dasar. Ini hanya bisa diubah MPR, tapi PAH itu terbuka. Sidang-sidangnya dibuka untuk umum, datang ke daerah-daerah, bahkan ada yang datang ke luar negeri juga loh Pak, untuk mencari bahan studi banding. Jadi ini terbuka, sehingga meskipun prosesnya lama karena tidak menjadi satu paket yang dibuat dengan sebuah naskah akademik yang juga dibangun oleh sebuah komisi negara, tapi kan hasilnya bagus. Hasil kompromi yang kemudian kalau istilah Pak Yakob Geben di buku itu yang menghargai kita adalah balkanisasi. Karena begitu ini ada pikiran undang-undang nasional digarap sekaligus, itu banyak daerah ingin memecahkan diri, kelompok agama tertentu ingin memasukkan idenya sendiri, kelompok tertentu idenya sendiri. Maka berjalan pelan-pelan, bukan satu tim yang khusus yang membuat, tapi menarik ini ceritanya. Jadi kalau misalnya perlu buatan keras gitu, berhenti dulu, nggak biar sekarang bahas yang lain. Ketika diulangi lagi, yang lain itu sudah mengikat bahwa ini harus begini. Sehingga akhirnya damai kan, ditutup dengan Indonesia Raya. Ketika disahkan maupun di demo oleh Pak Bambang Wijayanto, terus sehari sebelum disahkan disobekkan ini undang-undang dasar apa ini? Artinya mengubah undang-undang dasar itu saudara memang hal yang sangat berat, berisiko, karena apapun yang dibicarakan pasti ada yang tidak setuju. Tapi yang penting prosesnya terbuka. Nah, di mana dekonstruksinya? Saya katakan tadi, Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu sejak awal sudah dibuka. Oleh sebab itu bulan Oktober sudah diganti dengan maklumat nomor bulan November dikeluarkan maklumat pemerintah. Tanggal 14 yang mengubah sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Karena memang itu dianggap ini warisan Jepang, kita buat sendiri aja. Begitu kita membuat undang-undang dasar baru, bukan memberlakukan undang-undang dasar, tapi membuat UUDS dulu. Apa? Karena ini nggak bagus yang lama. Kita bikin UUDS dulu, kita persiapkan sendiri yang bagus. Meskipun kemudian ditutup dengan dekret. Di mana gini? Sekarang ini yang baru itu sudah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum di dalam konstitusi. Supremasi hukum jalan. Kemudian kelembagaan negaranya itu kalau dulu bersifat saya menyebutnya panca as politika, bukan kiri as politika. Karena kekuasaan itu terpusat di MPR, kedaulatan adalah di tangan rakyat.
Lalu dia membagi ke 5 poros kekuasaan yang sejajar, bukan 3, bukan legislatif, eksekutif, yudikatif, bukan. Tapi legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif. BPK itu sejajar dan konsultatif. Jadi panca as politika dalam hubungan yang sifatnya vertikal. Tapi undang-undang dasar ini mengubah menjadi hasta as politika. Menjadi 8 lembaga yang sejajar. Yang undang-undang dasar sendiri tidak menyebut lembaga negara yang sejajar tapi putusan Mahkamah Konstitusi menyebut Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA, Komisi Yudisial. Jadi hasta as menjadi 8 poros yang sejajar. Dan ada checks and balances. Kalau dulu DPR buat undang-undang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun kecuali oleh legislatif sendiri. Padahal dulu banyak undang-undang yang nakal itu dibuat secara aturan dan bisa dirubah, nggak bisa dibatalkan oleh siapapun. Sekarang bisa dong dibatalkan. Ada Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusinya nakal, itu ada Komisi Yudisial yang bisa menindak dia. Dulu idenya Komisi Yudisial itu menindak hakim dan Mahkamah Agung, semua hakim gitu. Itu dalam rangka check and balances itu. DPR, legislatif membuat ini yang membatalkan. Dan itu pada 1 dekade pertama perjalanan reformasi itu sampai 2 kali pemilu, itu hasilnya bagus kan? Relatif bagus. Nah sekarang ini kacau semua nih, Anda tahu. Dulu bagus-bagus kan ya. Pembentukan lembaga-lembaga efektif. Undang-undang yang lahir di periode tahun 99 sampai 2009 coba bagus-bagus. Hasil merupakan hasil diskusi pemikiran yang terbuka. Nah, sekarang undang-undang sering juga diam-diam. Siapa ketua Undang-undang MK tuh diubah diam-diam. Baru diubah kemarin, diubah lagi diam-diam lagi. Ini sekarang. Sehingga saya tidak tahu apa ya yang harus dilakukan. Kalau dari segi konsepnya kan sudah bagus. Nah satu hal lagi untuk menjaga kesatuan itu, temuan dari buku ini antara lain dari segi angkanya itu adalah bagaimana mempertahankan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Ingat, ketika reformasi Pak Habibie umumkan sudah bentuk partai ikut pemilu, kamu mau apa saja boleh termasuk mengubah undang-undang dasar. Berdirilah pada waktu itu partai-partai. Di antaranya banyak yang ingin mengubah Pancasila. Ada partai Masyumi Baru, ada partai Kebangkitan Umat, ada partai Abu Yatama, bahkan ada partai namanya Parsendi, Partai Seni dan Gagilan Indonesia. Ada, itu ada. Terdaftar di Kementerian Kehakiman tapi nggak bisa ikut pemilu. Semua bentuk partai sampai 180 partai. Nah, ancamannya apa? Pancasila diganti. Ada partai Masyumi Baru, gitu. Tetapi tim amandemen ini pasal ini berhasil menghalau itu, mengunci dulu dengan kesepakatan bahwa undang-undang dasar pembukanya tidak akan diubah dan di situ ada Pancasila. Dasar negara tidak ubah, negara kesatuan tidak berubah, presidensial tidak berubah. Dikunci dulu. Sehingga ketika masuk ke dalam pasal 29 menurut bukunya Pak Yaakob ini, partai-partai yang beraliran Islam, yang cenderung Islam itu ingin agar pasal 29 itu diganti dengan negara berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sampai tahun terakhir saya ikuti perdebatannya begitu. Sehingga ditunda lagi. Pokoknya harus ini. Pancasilanya ada ganti, tapi yang pasal 29 ada dong jaminan bahwa orang Islam itu harus diberi kewajiban untuk menjalankan syariat. 7 kata Piagam Jakarta. Nah, saudara, kemudian komprominya apa? Komprominya bagus juga. Pasal 29 tetap berbunyi negara berdasar ketuhanan yang maha esa, tetapi aspirasi umat Islam itu menambahkan kata iman, takwa dan akhlak. Itu sudah Islam katanya. Dimasukkan di dalam pasal 31. Tidak mengganggu. Apa sih? Iman, takwa, akhlak kan semua agama mengajarkan itu.
beriman kepada Tuhannya, bertakwa kepada Tuhannya, dan berakhlak dalam perilakunya, itu semua agama. Nah saudara, sekarang ini akhirnya banyak lagi tantangan yang ingin mengubahnya. Ada 3 aliran yang akan mengubah. Satu, ingin udahlah diubah lagi. Jangan dikira, jangan main-main nih. Ada gerakan untuk mengubah dengan dekret sekarang ini. Nah, main-main. Iya, kembali ke yang asli aja, itu yang bagus gitu. Tapi ada yang katakan lu yang sekarang aja ditambah lagi kalau kurang. Ada yang bilang ganti sama sekali, bentuk yang baru. Ini ada gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang seperti ini untuk membangun negara konstitusional. Tetapi masalahnya itu sebenarnya bukan pada mengubah atau tidak. Masalahnya kita itu tidak pernah disiplin melaksanakan konstitusi itu dengan baik. Diubah berapa kali pun ya kalau kita seperti sekarang perilakunya ya tetap aja. Iya, tetap aja akan begitu. Dan sebelum begitu kita tidak menutup kemungkinan ya pada ide-ide perubahan, karena konstitusi itu teorinya kan teori konstitusi yang mengatakan kalau itu kesepakatan aja, kesepakatan bangsa yang bersangkutan di waktu yang tertentu sesuai kebutuhan situasinya. Itu teori sultan tentang konstitusi. Iya, pasal 30-nya tetap dipegang, mekanisme persyaratan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang topik hari ini lebih banyak tentang hukum begitu ya. Ada satu yang menarik ketika saya melihat pemberitaan